Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Harapan kami Anda dalam keadaan yang baik. Dan hari ini mari buka hati dan pikiran Anda. Izinkan kami Go Healthy untuk memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Hari ini akan ada praktisi kesehatan, narasumber juga, memberikan motivasi, semangat yang baru. Bersama-sama kita capai kehidupan yang paling optimal. Mari kita mulai, ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita kedatangan narasumber namanya Mbak Citra Mutiara. Usianya masih muda, 40-an, tapi sudah mengalami sindrom metabolik. Kalau Anda tidak mengerti, nanti kita akan jelaskan apa itu. Tapi dia datang dengan harapan ada solusi yang paling tepat untuk kondisi kesehatannya. Takut terkena komplikasi penyakit yang berbahaya, beliau datang di sini, pastinya praktisi kesehatan akan memberikan banyak sekali solusi untuk beliau. Mari kita sambut. Halo Mbak Citra, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Mbak. Halo. Oke Mbak, pertama-tama saya mau tanya dulu, tadi ada satu cuplikan. Ya. Di mana orang boros akan kehidupan yang mungkin modern saat ini ya. Kalau kita lihat di sosmed, waduh boros banget, semuanya beli. Tapi untuk kesehatan, lupa. Iya. Menurut Mbak Citra bagaimana? Ya itu sayang sekali ya kalau seperti itu ya. Harusnya lebih memperhatikan kesehatan sih. Ya, oke. Dan hari ini kita sudah kedatangan Mbak Mega dan Bang Fedon. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh ye. Oke, langsung saja kita mulai pemirsa. Selagi kita masih semangat, kita cari tahu siapa ini Mbak Citra, bagaimana kehidupannya, sampai mengalami namanya sindrom metabolik. Mari kita saksikan. Citra Mutiara selalu merasa tubuhnya baik-baik saja. Ia tak menyangka dapat didiagnosis sejumlah penyakit hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini bermula pada November tahun 2021 ketika ia sedang mengikuti vaksinasi COVID-19. Citra dikatakan memiliki tekanan darah yang sangat tinggi, sehingga penyuntikan vaksin harus ditunda. Kemudian, beberapa bulan setelah itu, ketika ia hendak melakukan vaksinasi lagi, tenaga kesehatan yang memeriksanya mengatakan tekanan darah Citra sangat tinggi. Sistoliknya mencapai angka 180. Saya mempunyai keluhan, sering pusing dan terasa sampai di tangan, nyerinya hingga ke belikat. Itu sangat mengganggu sekali untuk aktivitas saya sehari-hari. Citra pun berharap kesehatannya bisa segera membaik karena ia tidak mau sampai mengalami komplikasi penyakit dan harus kehilangan kehidupan normalnya. Nah, mengenai sindrom metabolik sendiri, Mbak Citra tahu nggak apa arti sebenarnya? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Mbak Mega mungkin tolong jelaskan apa namanya sindrom metabolik ini, artinya sebenarnya apa Mbak? Jadi yang namanya sindrom metabolik itu adalah kumpulan. Sindrom itulah kumpulan gejala. Nah, kumpulan gejala yang terjadi akibat adanya gangguan pada metabolisme tubuh. Jadi metabolisme tubuh antara lain nih, diabetes contohnya. Diabetes itu gula darahnya meningkat, kolesterolnya tinggi, kolesterol meningkat, dislipidemia, asam uratnya meningkat, tekanan darahnya meningkat. Dan semua itu hubungannya akan lebih beresiko nih mengalami yang namanya penyakit darah dan pembuluh darah, termasuk stroke komplikasinya. Jadi itulah sindroma metabolik. Berarti resikonya besar, tapi dialami oleh Mbak Citra yang masih muda umurnya, masih produktif 40 tahunan, tapi kumpulannya banyak banget. Baik, di sini kita akan main benar salah. Ini satu teori yang dialami oleh Mbak Citra, di mana teori ini, teori mungkin salah, tapi kita cari tahu nih, dari pernyataan ini, bahwa dosis obat ditentukan berdasarkan tekanan darah bawah. Mbak Citra, menurut Anda, ini benar atau salah? Saya pribadi, iya benar. Benar, oke. Alasannya kenapa jawabannya sampai benar? Menurut orang sekitar, kalau yang di bawah itu lebih bahaya. Gitu, udah itu sih. Jadi saya lebih memperhatikan yang tekanan yang di bawah. Ya, pernyataan ini salah ya Mbak. Jadi kalau ini jantung itu ada dua bagian, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Yang di atas serambi, yang di bawah bilik. Kemudian juga nanti ada bagian kiri, bagian kanan. Kirinya itu kiri kita, kirinya kiri, kanan. Ya. Nah, nanti ketika jantung memompa itu, yang bawah itu yang memompa ke seluruh tubuh. Itu namanya sistolik. Oke, begitu dia rileks, yang di atas itu memompa darah ke bawah untuk ngisi lagi. Dep 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 dep.
Dep-dep. Nah, kalau masalah tinggi dan rendahnya itu ada ukurannya. Standarnya sistolik 120, diastolik 80. Nah, nanti ada kalanya sistoliknya tinggi sekali, diastoliknya juga ikut tinggi. Atau sistoliknya tinggi, diastoliknya rendah. Nah, kalau sampai sistoliknya tinggi, diastoliknya rendah, itu ada beberapa hal yang mungkin sedang terjadi. Mungkin sedang mengalami masalah reaksi alergi, ada gangguan hormonal, ada masalah pada kehamilan, kemudian ada masalah dehidrasi. Jadi bukan semata-mata urusan penyumbatan pembuluh darah atau hipertensi. Jadi kalau punya masalah diastoliknya rendah, tolong jangan mendiagnosa secara mandiri. Datang ke dokter, kalau bisa malah ke spesialis jantung, karena itu harus dicari penyebabnya. Jadi banyak orang yang sistolik diastoliknya normal, tensinya naik cuman sedikit, tapi ternyata bisa mengalami penyumbatan pembuluh darah. Iya, karena proses penyumbatan pembuluh darah itu seringkali tidak disadari. Contohnya apa? Contohnya orang mengalami hipertensi. Hipertensi itu salah satu tanda adanya penyumbatan pembuluh darah, dan banyak orang tensinya tinggi nggak berasa. Makanya nggak pakai perasaan kalau mau kesehatan, pakai pengukuran. Ya. Bahwa dosis obat ditentukan berdasarkan tekanan darah bawah, pernyataan ini adalah salah. Mohon maaf sekali ya Mbak Citra. Ya. Jadi teori dari teman atau saudara itu ternyata salah. Salah, ya. Nah di sini kan Mbak Citra membawa banyak penyakit. Lalu sekarang keluhannya apa? Datang ke Go Healthy hari ini setidaknya 1 bulan terakhir, Mbak. Sering pusing di kepala, lalu hingga ke bahu, nyeri di bahu, sampai ke tangan dan sikut. Oke. Gitu. Lalu bagaimana waktu beraktivitas, terutama naik tangga, mungkin sesuatu yang berat? Ya suka sesak napas ya, kayak kos-kosan gitu. Oke. Itu kan udah bukan kondisi yang normal. Sekarang angkanya berapa tadi tensinya? Tadi berapa, Mbak? 184 184. per 107. Setelah tahu dulu tuh tensinya 180-an, ke dokter nggak? Enggak, Kenapa? Enggak, Mbak. karena takut diomelin. Ntar kalau misalnya seandainya mudah-mudahan tidak, mbaknya kena stroke, nanti yang ngurusin anak siapa? Itu yang saya takutin. Oke. Soalnya 180, kita Benar. sering kali ketemu di sini 180, dan semuanya bilang tidak menyangka kena stroke. Iya. Dan semuanya banyak yang sudah tahu tensinya tinggi, kan lucu. Iya. Udah tahu tensinya tinggi, terus bilang tidak menyangka kena stroke, kan aneh. Iya. Jadi bukannya tidak tahu, tapi denial namanya. Oke. Menolak untuk mau berubah. Oke. Ya, jadi sebelum acara tadi kami lakukan pemeriksaan. Untuk Mbak Citra ini kolesterolnya di angka 206. Kolesterol itu baiknya di bawah 200, kolesterol total. Tapi di sini walaupun naiknya hanya sedikit ya, tapi tetap harus dikejar di bawah 200. Dan abis ini silahkan ke laboratorium untuk cek profil lipid. Jadi walaupun kolesterol totalnya ini 206, tidak menutup kemungkinan nilai lemak jahatnya atau LDL-nya itu tinggi, nilai trigliseridnya tinggi. Ya, lemak baiknya malah rendah. Jadi nanti silakan PR-nya dicek laboratorium lengkapnya. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah, Mbak Citra tadi masih di angka 163 per 105. Ini masih tinggi sekali ya Mbak Citra ya. Normalnya itu sistoliknya 120, untuk diastoliknya 80 mm Hg. Ini normalnya. Jadi masih banyak upaya-upaya yang harus dilakukan ya untuk mencapai tekanan darah normal di 120 per 80. Solusi apa yang terbaik untuk Mbak Citra saat ini, apalagi kondisinya harus segera ada perubahan pola hidup? Mbak Citra dan juga untuk pemirsa di rumah yang memiliki keluhan serupa, kita harus lakukan upaya hidup sehat pastinya ya. Pola makannya diperbaiki. Batasi konsumsi garam, gula, gorengan yang gurih-gurih. Suka nggak Mbak? Pasti suka ya. Pasti suka ya. Apalagi cicipi makanan terus ya. Perbanyaklah makan sayur dan buah. Itu ya yang masyarakat Indonesia masih kurang, itu perbanyak makan sayur dan buah. Lakukan olahraga rutin. Jalan kaki. Jalan kaki paling nggak ya. Jangan bilang nggak sempet. Ya. Kemudian hindari yang namanya, kalau bisa hindari rokok, begadang, stres ya. Terus cek ke dokter. Dokter nggak nakut-nakutin. Dokter itu ingin semua pasiennya sehat. Ya. Kemudian
saran dari kami dibantu dengan teknologi yang ada, yaitu teknologi laser. Karena teknologi laser itu dapat membantu melancarkan aliran darah, mencegah yang namanya penyakit-penyakit komplikasi dari hipertensi seperti yang dialami Mbak Citra ini ya. Keadaan kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi itu merusak pembuluh darah. Nah, akan memicu kolesterolnya tinggi, gula darah bisa tinggi, asam urat bisa tinggi. Gambarannya seperti ini, Mbak. Bisa dilihat ilustrasinya ya. Mbak Citra kalau makan yang digoreng tepung, minum kental manis, ya es campur, nah itu darahnya kayak begini ntar kualitasnya. Waduh. Nah di dalam darah itu kan ada komponen apa namanya sel darah merah, darah putih, trombosit itu menggumpal seperti itu, asam urat menggumpal. Jadi ketika kita pakai teknologi laser, ada sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, kemudian disinari, dia masuk ke dalam pembuluh darah yang menggumpal ini nih, tadi yang Mbak Citra makan tempe goreng tepung, ayam goreng tepung, darah tadi bisa melepas tuh yang terikat di dalamnya, kolesterol yang terikat, asam urat yang terikat bisa terurai sehingga bisa diantar ke seluruh tubuh. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan akan menembus kulit. Mulai dari kulit bagian luar epidermis, nembus ke dalam dermis, hipodermis, dan laser merahnya akan mencapai ke pembuluh darah. Saat laser merahnya mencapai pembuluh darah, maka ada bagian dari pembuluh darah yaitu dinding endotel pembuluh darah akan lebih aktif dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Fungsi dari nitrit oxide adalah melebarkan pembuluh darah, melenturkan. Jadi dindingnya itu pembuluh darah elastis. Otomatis aliran darahnya lancar. Harapannya apa? Harapannya adalah tekanan darahnya terkendali. Darah yang tadinya kental jadi terurai dan lancar kembali. Kolesterol, gula darah, dan juga asam urat jika tinggi itu dapat terkendali. Hari ini ada harapan untuk Anda semua dan juga untuk Anda pemirsa, tua atau muda, sakit atau sehat, semuanya kita bisa manfaatkan teknologi laser ini. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equilaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Segera dapatkan Equilaser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center kami akan siap melayani Anda dengan penjelasan detail mengenai cara mendapatkannya. Produk Equilaser atau Dokter Laser resmi hanya bisa didapatkan ada 3 cara. Yang pertama adalah call center, yang kedua adalah kunjungan langsung ke showroom Gogomol, dan ketiga, ini melalui marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Jika ada penawaran di luar itu, mohon diabaikan pemirsa. Sekali lagi, kami ingatkan, pastikan Anda mendapatkan produk Dokter Laser atau Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Mari sama-sama kita hidup lebih sehat dengan cara kita harus lebih pintar dalam mengendalikan kondisi kesehatan kita. Mbak Citra, tadi sudah ada pemeriksaan, tensi masih tinggi, kolesterol masih tinggi. Ada nggak kondisi sekitar, teman-teman, mungkin keluarga yang juga terkena kondisi begini sampai akhirnya jadi komplikasi yang mematikan? Ada nggak, Mbak? Ada sih. Siapa itu, Mbak? Kebetulan kakak ipar juga. Itu, apa yang terjadi dengan beliau? Jadi dia memang hipertensi dan kolesterol, akhirnya gagal ginjal, dan ya karena tidak bisa menjaga pola hidup ya, jadinya sudah dipanggil. Oh, sudah dipanggil. Sudah. Kita masuk tahu ke Anda bahwa pentingnya ceramah pada pagi dan juga malam hari untuk pasien hipertensi. Silakan dijelaskan apa arti dari ceramah ini, kenapa pagi dan malam hari? Ya, jadi yang dimaksud dengan ceramah adalah cek tekanan darah di rumah. Ya, cek tekanan darah di rumah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan kita untuk mengendalikan tekanan darah masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan memiliki alat tensimeter digital yang mudah. Jadi dilakukan pagi dan sore hari. Jadi ceramah ini cek tekanan darah di rumah. Sebelum pengecekan, usahakan tubuh dengan posisi duduk yang rileks selama 2-5 menit. Pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darahnya. Alatnya adalah tensimeter yang digital. Mansetnya dililitkan pada lengan, gunakan alat pengukuran tekanan darah yang sudah tervalidasi. Ya, dari 2-3 kali pemeriksaan, ambil yang tengah-tengah. Itu adalah biasanya yang menggambarkan tekanan darah Anda. Apalagi yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, ceknya pagi dan sore. Setelah itu dicatat selama seminggu, pagi dan sore hari. Nanti ketika kontrol ke dokter, diberikan ke dokternya. Dok, ini gambaran tekanan darah saya. Ya, jadi untuk Mbak Citra dan pemirsa di rumah yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, lakukan ceramah. Cek tekanan darah di rumah. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang membantu, pertama, dia membantu membuka pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Sebab waktu kita pakai di pergelangan tangan, seperti yang Anda lihat di pergelangan tangannya Mas Edwin, di situ pergelangan tangan itu disinari oleh sinar laser. Ya. Nah, yang menarik adalah sinar laser ini didesain dengan teknologi barat dan timur. Ketika didesain, teknologi laser ini mengikuti titik-titik akupunktur walaupun dia diletakkan tempatnya, arahnya di arteri ulnaris dan radialis di pergelangan tangan kita. Titik akupunktur HT4567, HT itu heart, PC67, PC itu perikardium sekitar jantung, dan titik LU789 di sekitar paru-paru. Jadi dengan demikian, ketika dipakai, nanti efeknya untuk membantu kesehatan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah itu bisa lebih optimal. Satu lagi, pemirsa, tadi kita sudah kasih lihat gambaran pembuluh darah itu mengeluarkan yang namanya oksida nitrit, nitric oxide. Nitric oxide ini dibawa sama pembuluh darah kita ke seluruh organ tubuh kita. Organ tubuh kita itu, setiap sel organ tubuh kita, organ jantung, organ liver, kemudian otak, itu setiap selnya itu ada organel yang namanya mitokondria. Nah, nanti si NO itu, nitric oxide itu diantar ke dalam organ tadi, ke dalam sel tubuh kita, masuk ke dalam sel tubuh. Nah, si NO itu nanti meningkatkan produksi namanya ATP. Jadi ketika Anda ingin mengeluarkan tenaga, mengerahkan tenaga, organ Anda perlu mengerahkan tenaga, itu tenaga yang dipakai itu untuk energi seluler namanya ATP. Itu sebabnya ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, oksida nitrit masuk ke dalam sel, dia akan membantu proses pembakaran termasuk apa? Termasuk gula, termasuk penggunaan kolesterol, penggunaan trigliserida, sehingga dengan demikian apa? Gula darah turun, tenaga Anda bisa jadi naik. Begitu pemirsa. Ya, jadi pemirsa, ketika bertambahnya usia, tubuh kita ini akan mengalami penurunan metabolisme tubuh. Akan mengalami yang namanya penurunan hormon-hormon tubuh. Menopause. Sebelumnya lagi pramenopause. Mulai dari usia 40-an itu sudah terjadi namanya pramenopause, di mana hormon reproduksi menurun dan hormon-hormon lainnya. Salah satunya adalah hormon melatonin, hormon serotonin. Hormon melatonin itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak kita pada malam hari. Dan pada pagi hari itu kelenjar pineal memproduksi hormon yang namanya serotonin. Peran dari teknologi laser adalah mengaktifkan kembali dari produksi hormon tersebut. Sehingga
pada malam hari kita gunakan teknologi laser, maka hormon melatoninnya itu lebih produktif lagi. Jadi tidur kita bisa tidur pulas, tidur nyenyak, berkualitas, berkuantitas. Ketika teknologi laser digunakan pada pagi hari, maka produksi dari hormon serotonin itu lebih aktif lagi, sehingga tubuh kita lebih fit, lebih berenergi, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Nah, satu lagi nih pemirsa tambahan, mengingatkan Anda bahwa untuk saat ini teknologi laser itu punya ekstensinya atau sambungannya yang disebut dengan intranasal. Begitu kita pakai intranasal, Anda bisa lihat proses produksi oksida nitrit dari teknologi laser bisa langsung tuh di area hidung. Sehingga pembuluh darah yang ada di wajah, yang di bagian kepala bagian luar dan kepala bagian dalam, itu bisa segera dipengaruhi oleh fungsi laser ini. Nah, beberapa dampaknya misalnya apa? Misalnya Anda yang punya masalah sinusitis, itu bisa berkurang. Dengan bantuan teknologi intranasal, ini akan membantu supaya volume otak lebih optimal dan mendapatkan suplai darah yang cukup, kemampuan berpikir Anda optimal. Masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang menggunakan teknologi laser ini. Salah satunya kita akan perlihatkan kepada Anda, anggota masyarakat Indonesia punya keluhan yang sama dengan Mbak Citra, tapi dengan menggunakan teknologi ini, kondisi kesehatan yang meningkat. Mari kita saksikan. Saya mengalami satu penyakit paket ya, hipertensi dan diabetes. Saya sempat agak putus asa gitu karena orang tua saya meninggal karena diabetes. Sampai dengan hari ini saya merasakan sangat besar manfaatnya. Bukan hanya gula darah saya yang normal, tensi saya yang normal, tapi kondisi darah keseluruhan saya menjadi lebih baik karena setiap 6 bulan saya harus cek dan sudah beberapa kali kreatin saya normal, kemudian HB1C ya kalau nggak salah itu juga sekarang sudah mencapai 5,5. Namanya adalah dokter laser atau laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mengapa dokter laser atau laser harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan dilayani, dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Mari, segera dapatkan laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ingat, produk resmi hanya bisa didapatkan melalui call center, kunjungan langsung ke showroom Gogomol, maupun melalui marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Jika ada penawaran di luar itu, mohon diabaikan pemirsa. Sekali lagi, kami ingatkan, pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.